kemampuan literasi dan numerasi anak-anak SD ini akan bermanfaat, akan bermakna ketika mereka memasuki kehidupan yang lebih luas nantinya. Program pemulihan pembelajaran ini dikhususkan untuk sekolah-sekolah yang rapor pendidikannya terutamanya untuk kompetensi literasi numerasi itu masih di level 1 dan 2, artinya masih di level yang harus ditingkatkan begitu ya. Sekarang sudah zamannya AI, anak-anak bisa memanfaatkan AI ini dengan mudah. Kalau dulu itu gambar berasa susah, kalau sekarang gambarnya mudah sekali, Mbak. Pendekatan realistik matematik education, jadi permasalahan yang ada di kehidupan sehari-hari. Jadi anak-anak tidak merasa kesulitan dan ketakutan untuk menghadapi sebuah pelajaran matematika atau numerasi gitu. Halo, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita bisa berkumpul pada hari ini di acara Ngopi Gayeng Ngobrol Pintar Guru Jateng, tentunya bersama Tanoto Foundation. Boleh beri tepuk tangan yang meriah untuk acara kita hari ini. Dan para tamu undangan, hadirin yang berbahagia, tentu kita bakal ngobrol banyak pada kesempatan ini. Tapi sebelum itu saya akan memperkenalkan narasumber kita. Untuk yang pertama ini paling ganteng sendiri. Ada Dr. Bambang Pramusinto SHSI PMSI. Beliau adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang. Halo Bapak. Selamat siang Mbak. Selamat siang. Kabarnya bagaimana Pak Bambang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sibuk apa nih Pak Bambang? Sibuk keliling pantau sekolah-sekolah di musim penghujan. Wih, luar biasa sekali. Bapak terima kasih sudah meluangkan waktunya hadir pada kesempatan Mbak. Hari ini. Dan di sebelahnya ada Ibu Kusma Diastuti ada Ibu Nugraini Triastuti SEMSI. Beliau adalah Kepala Balai Besar Penjamin Mutu Pendidikan BPPMP Jawa Tengah atau yang biasa dipanggil Bu Heni. Halo Bu Heni. Halo. Mbak siapa namanya lupa? Elin, Mbak Elin. Kabarnya bagaimana Ibu? Alhamdulillah sehat walafiat. Oke, kalau Pak Bambang tadi sibuk memantau sekolah-sekolah, Bu Heni sibuk apa ini Bu akhir-akhir ini? Kami sedang mempersiapkan diri untuk program Pak Menteri di Apa tahun itu, 2025 ini. 7 kebiasaan anak Indonesia hebat nanti. Oke, sedang mempersiapkan itu ya Iya, Bu ya. betul. Semoga nanti programnya bisa berjalan dengan lancar. Amin. Terima kasih Bu Heni sudah hadir pada Sama-sama. kesempatan ini. Kemudian di sebelahnya ada Ibu Metania Oktavisti SPD, guru dari SDN Jomblang 03. Halo Bu Meta. Halo Mbak Eli. Kabarnya gimana Bu Meta? Alhamdulillah sehat, baik. Oke, kalau Bu Meta sibuk apa nih selain ngajar? Oh ini, sibuk rapotan akhir tahun. Oh, rapotan akhir tahun karena akhir semester ya Bu ya. Baik, kemudian di paling ujung sana ini ada Ibu Nugraheni Triastuti SEMS. Ada Ibu Ayu Kusma Diastuti SPD, fasilitator daerah dari tim Cyber AI. Halo Ibu. Halo Bu Elin. Kabarnya gimana Bu Ayu? Alhamdulillah harus baik. Harus Iya. baik. Sibuk apa ini Bu Ayu? Sama seperti Bu Meta, karena saya guru masih ribut untuk rapot pendidikan, untuk rapot dan bersama-sama dengan tim Cyber AI untuk melanjutkan proyeknya gitu, Masih melanjutkan proyeknya, luar biasa. Proyek dari Tanoto Foundation tentunya ya, dan juga semesteran akhiran biasa gitu ya. Baik, pada kesempatan ini kita bakal ngobrol, tapi sebelum itu saya akan bertanya dulu kepada Pak Kepala Dinas nih Pak. Ya, Bapak melihat kompetensi dasar literasi dan numerasi yang ada di Kota Semarang, kemampuan peserta didik seperti apa hari ini Pak? Ya, kalau di Kota Semarang alhamdulillah untuk tingkat literasi numerasi sudah cukup tinggi, sudah kategori baik lah. Masih di atas provinsi dan nasional, tapi memang menurut data yang kami dapatkan untuk literasi dan numerasi perlu terus untuk ditingkatkan, karena di beberapa sekolah ya menurut data yang saya dapatkan masih ada yang kategori menengah ya, seperti di SD Kemenak, kemudian SD luar biasa dan SMA luar biasa itu untuk literasi. Kemudian yang numerasi di beberapa sekolah seperti SD Kemenak
SMP Kemenak, SMA Kemenak, ya kemudian SMP Kesetaraan, SD luar biasa, SMP luar biasa, dan SMA luar biasa. Ini kategorinya masih kategori menengah, sehingga memang secara kumulatif sudah baik, tapi perlu ada peningkatan. Perlu adanya peningkatan, baik. Pak, melihat literasi dan numerasi sendiri bagi peserta didik, terutama untuk sekolah dasar, seberapa pentingkah itu, Pak? Iya, menurut saya sangat penting. Jadi aspek literasi dan numerasi justru menurut saya yang perlu ditonjolkan, karena dengan mengenalkan literasi dan numerasi atau tingkat literasi dan numerasi mereka menjadi semakin tinggi, mereka akan mampu mengaplikasikan ilmu yang mereka terima setiap hari. Jadi kemampuan literasi dan numerasi anak-anak SD ini akan bermanfaat, akan bermakna ketika mereka memasuki kehidupan yang lebih luas nantinya. Sehingga harapan saya memang kemampuan literasi mereka perlu ditingkatkan. Selain itu juga memang ada pengukuran literasi dan numerasi di tingkat global. Yang menurut data terakhir memang untuk tingkat literasi numerasi di Indonesia kan justru semakin menurun. Nah, ini yang menjadi tantangan kita, termasuk di Kota Semarang, bagaimana kita mengupayakan agar indeks literasi dan numerasi anak-anak di Kota Semarang bisa semakin tinggi. Begitu. Baik, saya akan bergeser ke Bu Ayu dulu sepertinya. Ibu, tadi sudah disampaikan oleh Pak Bambang bahwa pentingnya numerasi dan juga literasi terutama di sekolah dasar seperti itu. Nah, sebagai fasilitator daerah dari Tanoto Foundation tentunya dalam program peningkatan literasi dan numerasi peserta didik, perannya seperti apa? Boleh dijelaskan? Baik, dari Tanoto Foundation, kami Fasda Perubahan ada 3 tim, dari tim Cyber AI, dari Berkelas, dan juga Green Squad. Itu diberikan kesempatan Tanoto Foundation untuk membuat proyek inovasi dalam literasi numerasi. Nah, bersama-sama kami juga dibimbing oleh Tanoto Foundation untuk membuat proyek yang nantinya diajukan ke Tanoto Foundation. Untuk tim kami dari Cyber AI itu membuat pelatihan dan pendampingan pembuatan buku cerita dengan berbantuan artificial intelligence. Nah, untuk AI ini dimanfaatkan dalam pembuatan ilustrasi ceritanya. Tujuannya untuk membuat satu platform, yaitu berupa perpustakaan digital. Nah, harapannya di sini kemampuan guru itu meningkat, terutama produktivitas guru dalam membuat cerita, utamanya buku cerita dengan menyisipkan kearifan lokal Kota Semarang. Harapannya peserta didik itu merasa tertarik untuk membaca buku karena buku-buku cerita yang dihasilkan oleh para peserta dari Cyber AI ini sangat dekat dengan peserta didik. Jadi anak-anak lebih tertarik begitu. Oke, jadi anak-anak lebih tertarik untuk belajar gitu ya, terobosan baru nih. Baik, kalau Bu Meta sendiri nih Bu, menjadi guru yang didampingi oleh tim Cyber AI, apa aja sih yang didapatkan dari Bu Meta? Yang saya dapatkan, yang pertama saya dapat menyusun cerita, kemudian membuat ilustrasi gambar berdasarkan deskripsi lewat Canva AI, kemudian jadi satu buku cerita, dan saya juga dapat melihat hasil karya dari teman-teman yang lainnya karena kami ada beberapa peserta. Contohnya seperti ini bukunya. Seperti ini. Ini cerita tentang kearifan lokal Kota Semarang. Saya ambil cerita tentang warak ngendok. Oke, boleh dijelaskan sedikit itu seperti apakah isinya, kemudian prosesnya seperti apa, Bu Meta? Oh iya, jadi saya sebenarnya aslinya bukan dari Semarang. Ya, waktu saya datang ke Semarang itu saya kok sering ketemu sama ini gitu. Jadi waktu membuat cerita tentang kearifan lokal ya saya langsung kepikiran tentang warak ngendok. Jadi ini ceritanya tentang fabel, warak ngendok dan telur ajaib. Ini saya ambil ceritanya sebenarnya dilanjutkan dari skripsi saya dulu, ada cerita tentang dongeng. Waktu itu saya kesulitan karena membuat gambarnya harus pakai Photoshop, sedangkan ini pakai AI menggambar yang tidak harus menggambar. Jadi lewat deskripsi aja bisa jadi gambar yang bagus luar biasa seperti ini contohnya.
Oke, luar biasa sekali. Berarti terbantu banget dengan adanya Terbantu pelatihan sekali, dari tim Cyber iya. IE gitu ya. Oke, sebelum saya pindah ke Bu Heni dulu, saya akan ke Bu Ayu lagi. Bu, Ibu kan fasilitas daerah dari Tanoto Foundation, di mana di Tanoto Foundation ini ada program Fasda Perubahan 2.0 yang diluncurkan. Boleh dijelaskan sedikit tentang program tersebut? Oke, baik. Untuk program fasilitator daerah perubahan 2.0 ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari Fasper yang pertama yang tahun 2023. Namun di tahun 2024 ini kita berfokus untuk meningkatkan literasi dan numerasi di sekolah dasar, karena dari hasil capaiannya ternyata literasi dan numerasi sekolah dasar ini tingkatannya masih di bawah dari yang SMP maupun SMA. Nah, dari Fasper 2.0 ini teman-teman didampingi untuk manajemen sebuah proyek, untuk membuat proyek bagaimana untuk meningkatkan literasi dan numerasi itu. Jadi tidak hanya mengembangkan kemampuan Fasper, tapi juga para peserta khususnya kepala sekolah dan guru dalam bentuk komunitas belajar begitu. Baik. Nah, ke Bu Heni nih. Bu, tadi kan program Fasda Perubahan 2.0 dari Tanoto Foundation tentunya ini kan didukung dari BPPMP Jawa Tengah. Menurut Ibu di program tersebut seperti apa sih, Bu? Kemudian keuntungan yang didapatkan dari para pengajar, kemudian tentunya manfaat yang didapat oleh para siswa seperti apa, Bu? Ya, terkait dengan perubahan Fasda 2.0 ya, bahwasanya kami tertarik dengan program yang dikembangkan oleh Tanoto ini selaras dengan program yang ada di kami di BPPMP, itu namanya program pemulihan pembelajaran. Nah, program pemulihan pembelajaran ini dikhususkan untuk sekolah-sekolah yang rapor pendidikannya terutamanya untuk kompetensi literasi numerasi itu masih di level 1 dan 2, artinya masih di level yang harus ditingkatkan begitu ya. Nah, kebetulan Tanoto punya pengembangan program yang menggunakan Fasda 2.0 ini, sehingga kami sungguh sangat bersyukur meskipun ini masukan Mbak Tanoto ya, baru di 3 kabupaten kota nih se-Jawa Tengah. Padahal kami inginnya 35 kabupaten kota barangkali bisa mendapatkan manfaat serupa begitu ya. Karena saya lihat tadi informasi yang didapatkan dari Ibu Meta luar biasa sekali, artinya banyak manfaat yang didapatkan dari program ini. Kami tentu sungguh sangat berharap di kabupaten kota lain pun mendapatkan support serupa gitu ya. Namun demikian kami siap untuk bisa mendiseminasikan apa yang sudah dikembangkan oleh Tanoto ini untuk kabupaten kota yang lain di luar yang sudah disentuh oleh Tanoto tentunya. Oke. Harapannya nanti puluhan kota lain di Jawa Tengah menyusul gitu ya, Bu ya. Kita aminkan bersama. Nah, Pak Bambang, kalau dari kacamata Bapak sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang melihat program dari Tanoto Foundation ini seperti apa, Pak? Ya, menurut saya program yang sangat inovatif ya, dan saya perlu mengapresiasi sekaligus mengucapkan terima kasih atas kiprah Tanoto yang membuat program mulai dari Fasda 1.0 dan sekarang sudah dikembangkan menjadi Fasda 2.0. Dan banyak terobosan-terobosan yang dibuat oleh Tanoto, termasuk ada peningkatan scoring literasi maupun numerasi, terutama yang di level SD, karena SD ini memang perlu ada peningkatan yang ternyata sudah terbukti dalam waktu 4 bulan ada peningkatan skor literasi dan numerasi untuk level SD, begitu Mbak. Oke, dalam waktu 4 bulan sudah ada peningkatan seperti itu ya Pak ya. Kalau dari Bu Meta sendiri nih Bu, yang mau praktikkan langsung di lapangan, seperti apa program ini menurut Ibu? Oh iya, pertama saya mencoba mendongengkan cerita saya sendiri lewat bantuan LCD proyektor kepada peserta didik.
Terus setelah itu terus anak-anak tanya, oh kok Bu Meta bisa membuat buku cerita? Iya bisa, nanti kapan bisa Bu Meta ajarin gitu. Karena di sekolah juga dapat bantuan Chromebook kan dari pemerintah, jadi bisa buat latihan anak-anak. Terus yang kedua saya juga meminta peserta didik untuk membawa smartphone karena untuk membuka perpustakaan digitalnya Cyber AI gitu. Oke, luar biasa. Berarti manfaatnya memang benar-benar dirasakan seperti itu Bu Meta ya. Oke, Bu Ayu, Bu, kalau pendekatan dalam program Fasda Perubahan 2.0 ini untuk meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi seperti apa, Bu? Pendekatan dari Tanoto Foundation ini ada tiga kategori, Mbak. Yang pertama itu kategori proyek small, di mana membuat kegiatan berupa webinar dan seminar yang tujuannya itu untuk meningkatkan kesadaran akan literasi numerasi yang berkualitas. Yang kedua itu ada proyek medium, di mana nantinya membuat proyek berupa pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan kompetensi guru supaya mengkonsep pembelajaran yang lebih berkualitas. Nah, yang ketiga itu berupa belajar dengan rekan sejawat, sehingga nanti guru-guru menggunakan pendekatan lesson study untuk menciptakan inovasi tentang strategi pembelajaran, begitu. Baik, selama menjalankan proyek tersebut ada cerita menarik nggak nih Bu Ayu? Cerita menarik utamanya di Cyber AI ya Mbak, Betul. itu kita menaruh ekspektasi tidak terlalu tinggi awalnya kepada para peserta. Namun hasil yang didapatkan dari Cyber AI itu banyak sekali buku-buku yang berkualitas dengan kedekatan kearifan lokal Kota Semarang. Jadi kita merasa, oh ternyata proyek ini berhasil dan guru-guru itu mampu membuat buku cerita sesuai dengan minatnya begitu. Oke, Ya. berarti total ada sudah berapa buku yang dihasilkan? Total hari ini ada 46 buku. Ada Iya. 46 buku, Ini- boleh berikan tepuk iya. tangan Ini yang meriah perpustakaan untuk tim digitalnya. Cyber AI, luar Iya. biasa. Sudah 46 buku ini, Iya. project jalan berapa bulan? Hampir kurang lebih selama perencanaan sampai sekarang itu sudah jalan 6 bulan, untuk proyek pembuatan bukunya kurang lebih 2 bulan gitu. Luar Pak. biasa Iya. sekali, dan manfaatnya memang dirasakan ya. Iya, Tidak Mbak. hanya untuk tenaga pengajar, tetapi juga untuk peserta didik Iya. gitu ya. Baik. Bu Heni, Bu melihat program Fasda Perubahan 2.0 ini, setiap daerah kan juga punya tantangan yang berbeda-beda, gitu. Ya, setiap daerah punya tantangan yang berbeda-beda, kemudian juga culture atau budaya yang berbeda-beda. Ini tentu bisa jadi penghalang, tapi juga ada plusnya juga, bisa jadi nilai tambah. Nah, untuk mendukung daerah yang memiliki tantangan berbeda ini seperti apa, Bu? Iya, jadi kita tahu bahwa masing-masing kabupaten kota itu berbeda, pasti didukung dengan data, gitu ya. Data yang kita gunakan adalah data rapor pendidikan, di mana di dalam rapor pendidikan itu, meskipun mungkin capaian literasi atau numerasinya sama-sama rendah misalnya, tetapi penyebabnya bisa beragam, bisa berbeda-beda. Penyebabnya, akar masalahnya bisa berbeda-beda. Nah, berdasarkan dari akar masalah itulah apa pendekatan yang paling memungkinkan untuk dilakukan di satuan pendidikan atau di daerah tersebut. Dan kami yakin Tanoto ketika melakukan pendekatan ini juga menggunakan sumber data yang sama, rapor pendidikan, dan mengacu kepada akar masalah yang ada di dalam rapor pendidikan, sehingga tentu saja pendekatan yang dilakukan mengacu kepada akar masalah yang ada di masing-masing kabupaten kota. Oke, berdasarkan data seperti itu Iya, solusinya. Jadi betul. dilihat dulu datanya seperti apa, yang perlu dikembangkan apa, Iya. yang sekiranya perlu ditambah apa, seperti itu ya Bu ya. Iya, betul. Baik, geser ke Pak Bambang nih Pak. Melihat program tersebut ya Pak ya, kemudian pemerintah Kota Semarang tentu ketika menghadapi masalah kemampuan minimum literasi dan numerasi peserta didik, itu perlu kolaborasi Pak. Nah, kolaborasi apa saja yang sudah dilakukan dari Dinas Pendidikan terkait ini Pak? Ya, yang pertama kolaborasi terkait dengan konsep. Ya, jadi upaya untuk meningkatkan literasi dan numerasi ini kan bisa melalui berbagai cara. Ya, salah satunya
yang secara kebetulan kita disupport oleh Tanoto melalui program FASDA 2.0. Gitu ya. Ini keberuntungan karena di satu provinsi hanya 3 kabupaten kota gitu. Tapi upaya-upaya yang lain kan juga perlu kita lakukan. Ya, FASDA 2.0 ini kan mungkin hanya mengcover sebagian. Nah, kita perlu juga kolaborasi dengan stakeholder yang lain dalam rangka untuk ikut berkontribusi memberikan konsep atau keilmuan terkait dengan literasi dan numerasi. Kemudian juga sarana prasarana. Rapot pendidikan itu kan indikatornya ada beberapa gitu ya. Dan juga berkaitan dengan sarana prasarana. Anggaran pemerintah ini kan pasti juga ada keterbatasan. Sehingga kita perlu kolaborasi juga dengan masyarakat yang ada di Kota Semarang, terutama di sekitar satuan pendidikan, untuk bersama-sama mensupport terkait dengan sarana prasarana yang ada di sekolah. Kemudian yang ketiga terkait kolaborasi sumber daya, begitu. Kalau di Kota Semarang ini kan ada satuan pendidikan negeri, ada satuan pendidikan swasta. Kemudian ada juga kelembagaan-kelembagaan yang membantu memberikan pelatihan-pelatihan. Nah, ini perlu kita ajak kolaborasi ya supaya lembaga-lembaga yang mensupport program pemerintah seperti Tanoto ini juga nantinya bisa bertambah gitu. Kalau semakin banyak kelembagaan seperti Tanoto yang bisa kita rangkul, saya yakin kok upaya untuk peningkatan literasi numerasi termasuk peningkatan indikator rapot pendidikan akan lebih mudah untuk ditingkatkan. Kira-kira seperti itu, Mbak. Oke, baik. Saya akan geser langsung ke Bu Hendy lagi nih sepertinya. Bu, ngomong-ngomong soal kolaborasi tentu juga ada sinergi. Nah, terkait sinergi antara BBPMP, Tanoto Foundation, kemudian Dinas Pendidikan dan pihak-pihak lain seperti pelibatan sekolah, kemudian tentu ada kepala sekolah, guru dan lain sebagainya. Seperti apa nih Bu terkait program ini tentunya? Ya, kami 2 tahun ini menerapkan kerja kolaboratif dengan Pentahelix Collaboration gitu ya. Pentahelix ini meliputi 5 unsur, yaitu dengan pemerintah daerah tentunya, kemudian dengan akademisi, baik dari perguruan tinggi maupun dari satuan pendidikan, kemudian dari unsur media massa. Nah, kita harapkan melalui media massa ini tidak hanya sekedar menyebarkan informasi, tetapi juga melakukan edukasi kepada masyarakat, terutamanya terkait dengan berbagai kebijakan, utamanya literasi numerasi. Yang keempat, ini dengan mitra pembangunan, salah satunya dengan Tanoto Foundation tentunya, karena kita memiliki visi yang sama, ingin meningkatkan mutu pendidikan dengan strategi yang telah dikembangkan, yang selama ini terbukti sudah melibatkan berbagai unsur termasuk di satuan pendidikan, guru, kepala sekolah maupun pengawas, dan punya pengalaman di sana. Tentu saja kami berharap kerjasama ini terus berlanjut. Dan yang kelima ini dengan komunitas belajar. Komunitas belajar yang selama ini sudah ada seperti KKGM, GMP atau komunitas yang dibuat oleh guru karena berbagai kepentingan termasuk yang selama ini dilakukan oleh Tanoto dengan FASDA perubahan ini tentu menjadi sebuah kolaborasi yang sangat dibutuhkan, bahwasanya ketika kita ingin meningkatkan kompetensi peserta didik kita, sekolah tidak bisa sendirian. Dinas Pendidikan tidak bisa sendirian, BBPMP tidak bisa sendirian. Ketika kita berkolaborasi tentu akan lebih ringan dan lebih memudahkan bagi seluruh unsur bisa terlibat di dalamnya. Dan barangkali ketika berkolaborasi banyak hal yang bisa kita lakukan karena mungkin sudut pandang yang berbeda membuat kita bisa semakin utuh melihat satu persoalan, begitu ya. Oke, kuncinya di kolaborasi. Iya. Seperti itu ya Bu ya. Iya. Agar program bisa berjalan dengan lancar dan tentunya memberi kebermanfaatan tidak hanya untuk peserta didik, juga tenaga pengajar dan berbagai pihak yang ikut berkolaborasi. Oke, baik. Saya geser ke Bu Ayu, Bu. Tadi ada beberapa proyek dari FASDA Perubahan 2.0 yang ada di Kota Semarang. Boleh dijelaskan lagi secara rinci, mungkin teman-teman yang ada di depan ini bisa lebih tahu lagi seperti itu?
Baik, untuk di Kota Semarang ini ada 3 kelompok. Yang pertama ada Cyber AI, di mana membuat proyek berupa pelatihan dan pendampingan pembuatan buku cerita dengan ilustrasinya itu dibantu dengan AI, dan kita menyisipkan kearifan lokal Semarang. Untuk endingnya kita membuat perpustakaan digital. Nah, ini merupakan juga tindak lanjut dari pelatihan yang pernah diberikan Dinas Pendidikan kepada guru-guru tentang pengubahan atau AI image generator dari tulisan menjadi gambar. Ini tujuannya juga untuk meningkatkan literasi pada peserta didik. Untuk yang kedua dari berkelas sendiri ini concernnya ke numerasi. Jadi teman-teman dari berkelas itu mendampingi para guru-guru untuk mengkonsep sebuah pembelajaran di mana menggunakan pendekatan realistik matematik education. Jadi permasalahan yang ada di kehidupan sehari-hari. Jadi anak-anak tidak merasa kesulitan dan ketakutan untuk menghadapi sebuah pelajaran matematika atau numerasi gitu. Untuk yang ketiga ada dari Green Squad. Dari teman-teman Green Squad ini membuat bahan bacaan yang basisnya itu Go Green. Jadi teman-teman melakukan pelatihan kepada guru-guru untuk membuat media yang menggunakan bahan-bahan bekas dan kemudian membuat bahan bacaannya kemudian diubah menjadi QR code. Jadi anak-anak bisa menggunakan medianya dan juga membaca bahan bacaannya melalui QR code-nya itu. Ya, untuk sasarannya sendiri ada beberapa di kecamatan di Kota Semarang, tapi belum semuanya untuk tercover gitu, Mbak. Belum semuanya tercover, tapi sudah mencakup beberapa kecamatan yang menjalankan program tersebut gitu ya. Bu Meta, boleh sharing dong ke teman-teman yang ada di sini, ketika mengaplikasikan program tersebut di sekolah, pengalamannya seperti apa? Respon dari peserta didik seperti apa? Iya, responnya peserta didik senang. Yang pertama karena ketika membuka perpustakaan digital AI itu kita bisa lihat cerita tentang kearifan lokal Semarang yang biasa anak-anak lihat. Ada Wingko Babat, terus ada asal-usul Gunung Pati, gitu-gitu. Yang lebih ke Kota Semarang, ada yang cerita tentang naik bis Denok Kenang itu, terus Lawang Sewu. Jadi anak-anak tertarik membacanya. Gitu, senang sekali. Anak-anak senang dan tertarik membacanya. Iya. Berarti apakah bisa dibilang dengan adanya buku baru ini yang dibuat dari teman-teman meningkatkan minat peserta didik untuk membaca? Iya. Seberapa minatkah para peserta didik itu dalam membaca? Tadinya pasti banyak, saya yakin karena anak-anak sekarang menurut saya ibu bapak lebih banyak suka mainan HP ketimbang baca buku. Nah, itu seperti apa? Memang apakah akhirnya ya udah tadinya lebih suka main game, mungkin akhirnya lebih suka baca buku, atau seperti apa para peserta didik Ibu? Iya, kalau di sekolah kami itu ada pojok baca. Di pojok baca itu ada kartu baca juga. Jadi peserta didik kalau setelah membaca buku cerita atau membaca cerita nanti menuliskan di situ. Jadi tanggal berapa, membaca buku apa, halaman berapa sampai berapa, kesannya apa gitu. Nanti guru kelas itu bisa melihat dari kartu bacanya. Oh, anak ini ternyata sudah hampir full ini, udah 20 buku yang dibaca misalnya gitu. Jadi bisa dilihat. Oke, bisa dilihat anak-anak lebih antusias seperti itu. Ada cerita-cerita lucu gak nih terkait peserta didik yang, Bu, saya menemukan oh ternyata seperti ini, seperti itu gitu ketika membuka perpustakaan online tersebut? Oh iya, ada itu, ada anak yang ingin sekali bisa membuat buku seperti Bu Meta gitu katanya. Terus iya bisa, karena anak kan punya email belajar ID, itu bisa buat daftar di Canva AI gitu. Saya ajarin pakai HP itu juga bisa, bikin logo, atau pas P5 itu kan membuat karya terus bikin stempel di karyanya, itu bisa bikin logonya lewat Canva AI juga. Saya dari pelatihan Cyber AI jadi bisa membuat gambar gitu. Oke. Senang, anak-anak senang. Awalnya pokoknya suka membaca, akhirnya penasaran, terus bisa latihan dan bisa mempraktikkan langsung. Iya. Oke. Bisa. Bu, menurut Bu Meta, manfaat yang didapatkan oleh para peserta didik apa aja nih Bu? Iya, banyak sekali ya, karena sekarang sudah zamannya AI, anak-anak bisa memanfaatkan AI ini dengan mudah. Kalau dulu itu gambar berasa susah, kalau sekarang gambarnya mudah sekali, Mbak. Hanya dengan deskripsi, terus jadi
sebuah gambar yang menarik. Kalau dulu saya mencampurkan gradasi warna itu susah. Kalau sekarang cuma tinggal bikin deskripsinya, langsung keluar gambar yang kita inginkan dengan gradasi yang bagus gitu. Cuma nanti memang menyesuaikan sama karakternya. Misalnya mau ditambahin karakter yang lain, bisa ditambahin di deskripsinya gitu. Oke, baik. Pindah ke Bu Hendy lagi, Bu, melihat program Fasda Perubahan 2.0 dari Tanoto Foundation, ya bisa dibilang ini nggak cuma berhasil tapi berhasil banget gitu ya. Karena anak yang tadinya niatnya pengen meningkatkan literasi, anak yang tadinya tidak minat membaca itu malah sampai penasaran, sampai belajar mempraktikkan. Itu kan tentu sangat luar biasa, Bu. Harapan Ibu ke depan seperti apa, Bu? Pengennya? Iya. Kami berharap ini Tanoto kan baru di 3 kabupaten kota ya, dari 35 kabupaten kota. Dan di masing-masing kabupaten kota yang diintervensi Tanoto ini ada Fasdanya gitu ya. Ini izin Pak Kadis ini. Semoga Fasdanya ini bisa diperbantukan memberikan diseminasi ke kabupaten kota yang lain gitu ya. Agar seluruh kabupaten kota memiliki pengalaman serupa yang ada di kota Semarang ini, sehingga dari 35 kabupaten kota nanti memiliki pengalaman yang tidak jauh berbeda ketika mendapatkan intervensi ini, meskipun tidak secara langsung dari Tanoto, tapi dari Fasda-Fasda yang telah dibentuk dan semuanya berasal dari guru. Tentu akan lebih mudah guru itu belajar dari guru. Belajar dari sesama temannya akan jauh lebih mudah, dan ini tentu program ini bisa dikembangkan di kabupaten kota yang lain tentunya, dan melalui program diseminasi barangkali itu menjadi salah satu caranya. Oke, kita aminkan bersama semoga program ini nanti menular di 35 kabupaten kota yang ada di Jawa Tengah, agar keberhasilan ini dan juga kebermanfaatan ini bisa dirasakan oleh semua ya Bu ya. Baik, Pak Bambang, terakhir Pak, pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat luas, khususnya untuk para pendidik nih, tentang pentingnya program ini. Boleh disampaikan Bapak? Iya. Iya. Harapan saya tentunya upaya-upaya untuk meningkatkan literasi dan numerasi terus kita lakukan, ya. Dan sekali lagi, Kota Semarang punya keberuntungan ada Tanoto Foundation dengan program Fasda 2.0 ya, yang sudah diterapkan dan alhamdulillah juga terbukti meningkatkan literasi dan numerasi khususnya untuk jenjang SD. Harapan saya ke depan kita akan lebih kolaboratif lagi. Saya akan mengajak masyarakat dan stakeholder untuk semakin kolaboratif lagi, bagaimana kita mempercepat upaya-upaya untuk meningkatkan literasi dan numerasi. Kemudian kita juga berdasarkan dari kegiatan yang sudah dilakukan oleh Tanoto Foundation, kita nanti akan mencari data, ya, mencari data sebagai rujukan atau basis ketika kita akan melaksanakan peningkatan literasi dan numerasi yang melibatkan berbagai stakeholder yang tadi saya sebutkan. Kemudian tentunya kita juga akan melengkapi dengan sarana prasarana yang lain, baik itu melalui bantuan dari pemerintah ataupun nanti kita juga berkolaborasi dengan stakeholder-stakeholder yang ada. Kira-kira seperti itu, Mbak. Baik, lanjut ke Bu Hendy. Pesan apa yang disampaikan Bu pada masyarakat luas dan mungkin untuk para tenaga pendidik, seperti apa pesannya, boleh disampaikan? Iya, saat ini kita fokus kepada kompetensi literasi numerasi yang tidak hanya pada penyerapan materi saja. Kompetensi literasi numerasi ini tentu saja berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Artinya pembelajaran yang dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Oleh karenanya kami sungguh sangat berharap pembelajaran ini tentu saja tidak hanya dilakukan oleh sekolah, tetapi disambungkan dengan kegiatan atau aktivitas yang ada di masyarakat maupun di rumah, begitu ya. Artinya lebih banyak kegiatan-kegiatan pembelajaran ini
melibatkan aktivitas yang selama ini dilakukan oleh anak-anak, sehingga pembelajaran tadi tidak hanya mengenal teori-teori saja, tetapi lebih banyak dekat dengan kehidupan masyarakat, menumbuhkan daya nalar kritis anak-anak kita, bahkan bisa memberikan problem solving atas segala persoalan yang dihadapi oleh masyarakat dan keluarga. Kiranya Baik. itu. Terima kasih Bu Heni. Saya ke Bu Ayu dulu, boleh Bu pesan Baik, yang ingin disampaikan? Untuk rekan-rekan guru, kita tidak boleh takut dengan perkembangan zaman, utamanya sekarang masih maraknya tentang AI. Mari kita bersama-sama untuk terus belajar dan kita gunakan AI untuk membantu kita menjadi manusia yang super, karena AI tidak akan menjadi manusia super, tapi kita akan menjadi lebih berkembang untuk selalu belajar dan terus belajar, begitu. Oke. Terima kasih Bu Ayu. Terakhir dari Bu Meta. Dari saya ucapkan terima kasih banyak kepada tim Cyber AI, kepada Dinas Pendidikan Kota Semarang dan Tanato Foundation yang telah membimbing kami memanfaatkan AI untuk meningkatkan literasi peserta didik, terutama dalam kegiatan belajar mengajar, dan untuk guru-guru semangat menambah karyanya sehingga literasi Indonesia semakin meningkat. Oke, semangat untuk para tenaga pendidik agar literasi di Indonesia semakin meningkat. Terima kasih untuk Pak Bambang, kemudian Bu Heni, terima kasih Bu Meta dan juga Bu Ayu sudah hadir di Ngopi Gayeng kali ini. Sukses selalu, sehat selalu untuk Bapak Ibu semua. Baik pemirsa, itu tadi obrolan kita di Ngopi Gayeng, ngobrol pintar guru Jateng bersama Tanoto Foundation. Terima kasih sudah menyaksikan program kali ini. Saya Elin pamit undur diri, mohon maaf apabila ada kurang. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.